Bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk pada yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mensyukuri nikmat mata. Kita tahu Allah berikan kita mata. Apa gunanya? Adalah agar kita bisa melihat, agar kita memandang yang indah-indah, menikmati semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur atas ciptaan itu. Allah menciptakan mata supaya mata kita termasuk salah satu dari dua mata yang pernah disinggung oleh Rasulullah, sebagaimana sabdanya, ada dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Pertama adalah mata yang mengalirkan air mata karena takut kepada Allah. Masya Allah, inilah dia mata yang mengalirkan air mata karena dia merasa banyak dosanya kepada Allah. Mata yang dirindukan, air mata yang dirindukan oleh Allah, yaitu air mata dari orang-orang yang berdosa, yang pada setiap malam memohonkan ampun kepada Allah, meminta kepada Allah agar diampunkan dosanya. Itulah dia tangisan yang dirindukan oleh Allah. Mata yang takut kepada Allah karena dia telah banyak berdosa, bukan mata yang menangis karena hal lainnya. Itu adalah yang pertama di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua adalah mata yang begadang malam untuk melakukan penjagaan dalam jihad fi sabilillah. Betul, dahulu jihad fisabilillah itu kita tidak tidur siang malam, kita tidak tidur karena kita berusaha untuk berperang kepada musuh, takut kalau musuh datang. Nah sekarang perang sudah tidak ada lagi. Nah mata yang ini akan berubah fungsinya, yaitu menjadi jihad fisabilillah untuk bangun di tengah malam, mengagungkan nama Allah dengan tahajudnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan zikirnya. Itulah dia mata-mata yang dimaksudkan di dalam ayat ini, mata yang dirindukan oleh Allah, air mata yang dirindukan oleh Allah, karena telah menghabiskan waktunya untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu mengingat Allah. Nah, Allah juga menciptakan mata supaya kita bisa memandang kawan kita dengan pandangan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga kita juga termasuk sebagaimana Rasul sabdakan di dalam hadisnya, barang siapa yang memandang kawannya dengan pandangan penuh kasih sayang, maka Allah akan menghapus dosa-dosa keduanya. Allah telah menciptakan mata supaya dengannya kamu bisa bertafakur dan mengambil jalan pelajaran dari ciptaan-ciptaannya yang agung, dan supaya kamu bisa berjalan-jalan menikmati karya-karya Allah, sehingga keyakinan kita semakin bertambah dan kita bisa mengucapkan dengan penuh kesadaran, ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan kami ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Masih ingat Bunda ayat berapa? Yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 191 yang bunyinya, Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Allah menciptakan mata supaya kamu bisa menjaga pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian kita juga harus bisa menjaga pandangan mata di dunia ini, merupakan mahar untuk mendapatkan bidadari tersebut, ya, untuk mendapatkan mahar untuk mendapatkan bidadari. Ini bagi laki-laki ya Bunda. Ya, artinya dengan untuk bisa menikahi bidadari, yang dia harus bisa selalu menjaga pandangannya. Karena menjaga pandangan di dunia ini merupakan mahar untuk mendapatkan bidadari di dalam surga. Sebagaimana Abu Darda mengatakan, barang siapa menjaga matanya dari memandang sesuatu yang haram, maka ia akan dinikahkan dengan bidadari yang disukainya, yang selalu menjaga pandangan matanya. Masya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Jadi bagi suami-suami yang bisa menjaga pandangannya, dia akan mendapatkan bidadari nantinya di surga. Jadi bunda-bunda jangan cemburu ya bun, beda kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat, kehidupan di dalam surga. Nggak masalah ya kalau kita bersama dengan bidadari di surga. Tapi ingat bahwa mata juga bisa menyebabkan bencana. Mata akan menjadi bencana apabila ia digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Penyalahgunaan mata ini menyebabkan pintu neraka terbuka lebar dan siap untuk menyambut pemilik mata tersebut.
Pahamilah Bunda, ada beberapa ungkapan berikut ini. Betapa banyak pandangan mata diarahkan dan hati orang yang memandang penuh dengan hasrat. Sebesar hasrat ingin melesatnya anak panah yang sedang berada di antara busur panah dan senarnya. Selagi anak manusia masih mempunyai mata yang bisa dibolak-balikkan dalam masa mudanya, berarti ia masih berada dalam ancaman bahaya. Kedua kelopak matanya bersenang-senang dengan melihat hal-hal yang sebenarnya membahayakan jiwanya. Namun seharusnya kebahagiaan tidak diperkenankan hadir apabila ia menjurumuskan ke dalam mara bahaya. Bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, kalau kita melihat hadis-hadis berikut ini, rasanya sangat membuat kita ngeri ya Bun. Coba lihat ya, saya bacakan. Pandangan terhadap seorang wanita adalah salah satu panah beracun dari busur panah yang dimiliki oleh iblis yang akan mengenai hati seorang mukmin. Barang siapa meninggalkan pandangan itu karena takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan keimanan yang terasa manis di hatinya. Nah, jadi inilah Bunda, hati-hati ya dengan mata ini. Jadi mata ini juga akan menimbulkan suatu penyakit apabila dia dilepaskan ya sama dengan oleh iblis. Nah, itu yang dikatakan dengan mata ain ya. Kita kalau terkena mata ain ini akan menyebabkan kita sakit. Nah, orang yang memandangnya ini bisa menyebabkan sakit ya, akan menyebabkan sakit. Nah, gambaran tersebut tidak akan hilang dari ingatan kita walaupun kita sudah tidak memandangnya lagi, melainkan ia akan terus terpampang di mata pelupuk mata kita dan terukir dalam ingatan kita pada setiap waktu di saat kita sholat, bekerja, tidur dan lainnya, sehingga gambaran itu bisa mengganggu bahkan merusak pandangan, kelancaran praktek ibadah dan kerja keduniawian kita. Nah, inilah yang dikatakan dengan mata ain itu Bunda. Kedua mataku telah membantu menumpahkan darah dari tubuhku. Wahai kenikmatan pandangan sejenak yang menimbulkan angan-angan panjang. Tak terkira penyesalanku, dan penyesalanku sungguh tiada arti, karena setelah pandangan itu tekad hawa nafsuku membara dan akhirnya tergelincirlah langkah kakiku. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsiri ayat ini, Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 19. Artinya, ada wanita lewat di tengah-tengah banyak orang. Nah, di antara kerumunan orang itu ada seorang laki-laki yang kelihatannya menjaga pandangan matanya. Dia kelihatan enggan melihat wanita itu. Namun apabila ia merasa bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya sedang tidak memperhatikannya, ia mencuri pandangan dan memandang wanita itu sejenak. Di saat hatinya mengingatkan bahwa orang-orang di sekitarnya memperhatikannya, ia mulai mengatur pandangan matanya. Padahal sebenarnya Allah mengetahui bahwa ia ingin sekali melihat aurat wanita itu. Nah, inilah Bunda, hati-hati sekali kita dengan pandangan mata. Dan jangan sampai kita terkena mata ain. Pandangan mata ain ini akan menyebabkan panah asmara yang luar biasa di dalam diri kita, bahkan akan menyebabkan kita sakit disebabkan oleh pandangan mata ain ini. Baik, yang selanjutnya bagaimana kita mensyukuri nikmat waktu. Waktu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa Bunda. Allah berikan waktu kepada kita, merupakan anugerah. Sebagaimana Rasul bersabda, ada dua kenikmatan yang seringkali manusia lalai memanfaatkannya, kesehatan dan senggangnya waktu. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tingkatan hadisnya adalah syahih. Sangat sedikit orang yang bisa memanfaatkan waktu atau waktu luang ini. Banyak kita sering lupa menggunakan waktu luang ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Padahal di hadis ini sudah dikatakan ya, bahwa kita ini ada dua kenikmatan yang sering kali kita lalai, yaitu kesehatan dan kesenggangan waktu. Banyak waktu kita yang sudah kita buang percuma hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, kelalaian ini seringkali digunakan dalam hal misalnya dalam hal jual beli. Nah, ketika kita tertipu dalam membeli barang dengan harga yang lebih mahal ya dari harga yang sebenarnya, atau kita lalai menjual sesuatu dengan harga yang lebih murah dari harga yang suatu membelinya. Nah, barang siapa sibuk dengan banyaknya kegiatan di dunia ini dan yang kesemuanya itu tidak ada efek kemaslahatan bagi kehidupan akhirat nanti, maka ia termasuk orang yang lalai dan tertipu sebagaimana orang lalai dan tertipu dalam jual beli. Perhitungan ini adalah benar karena dunia adalah tempat untuk menanam dan tempat berdagang yang hasil dan keuntungannya akan dirasakan di akhirat nanti. Nah, barang siapa saat sekarang ini mampu memanfaatkan waktu luangnya, waktu yang hanya sedikit ini, dan waktu sehatnya adalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Abdurrahman bin Mahdi bercerita tentang gurunya, seorang penghafal hadis yang menjadi teladan Syekhul Islam Hamad bin Salmah. Seandainya Hamad bin Salmah diberitahu bahwa besok dia akan mati, maka dia sama sekali tidak mempunyai waktu lagi untuk menambah kegiatannya karena waktunya sangat padat dengan kegiatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya sewaktu dia sedang sholat sebagai kompensasinya. Nah, apabila Imam Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah atau kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hendak pergi buang air ke tanah lapang, ia berpesan kepada kawannya supaya membaca satu kitab dengan suara yang keras sehingga ia bisa mendengarnya dari jauh dan tidak ada waktu sedikit pun yang terbuang percuma. Masya Allah ya Rabbana. Al-Hafiz Al-Hujat Al-Auhad Ubaid bin Ya'is Al-Kufi, salah seorang guru dari Imam Bukhari dan Muslim, pernah berkata tentang dirinya sendiri, selama 30 tahun aku tidak pernah makan malam dengan tanganku sendiri. Saudara perempuanku lah yang menyuapiku, sedang aku sibuk menulis hadis. Penghafal hadis ternama dan pemuka para ahli hadis Yahya bin Ma'in berkata, aku telah menulis beribu-ribu hadis. Dengan catatan hadis yang dimilikinya ini, ia menjadi rujukan utama dalam masalah hadis. Hingga Imam Ahmad bin Hambal berkata, setiap hadis yang tidak diketahui oleh Yahya bin Mu'in bukanlah hadis. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Kita banyak sekali meluangkan waktu kita dibandingkan para pendahulu kita. Abu Usman Al-Baqlawi berkata, ketika waktu berbuka puasa tiba, aku merasa seakan rohku akan lepas dari jasadku karena aku sibuk makan dan melupakan zikir kepada Allah. Masya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Takutnya mereka untuk melepaskan diri untuk berzikir kepada Allah hanya dengan makan saja. Maka sangat tepatlah perkataan seorang penyair ketika menggambarkan teladan-teladan mulia di atas. Sungguh bahagia dan senang mata yang melihatmu. Begitu juga halnya dengan mata yang melihat orang yang melihat kamu. Ibnu Jauzi berpesan kepada anaknya, ketahuilah wahai anakku bahwa sesungguhnya satu hari itu terdiri dari beberapa jam dan satu jam terdiri dari beberapa tarikan nafas. Setiap satu kali tarikan nafas merupakan kotak simpanan. Karenanya hati-hatilah, jangan sampai satu kalikan nafas yang merupakan kotak simpanan itu terlewati percuma tanpa diisi apapun, sehingga nanti di akhir kamu hanya mendapati kotak-kotak simpanan itu kosong tanpa isi dan kamu menyesali diri sendiri. Ya Allah ya Rabbana. Begitu kalau kita lihat para pendahulu kita
tidak akan pernah mau melewatkan waktunya sedikit pun untuk berzikir kepada Allah. Perhatikanlah setiap waktu yang engkau lewati. Lewatilah waktu-waktumu untuk menuju sesuatu yang lebih mulia. Jangan kamu lalaikan dirimu. Biasakanlah dirimu melakukan hal-hal yang termulia, yang terbaik. Kirimkanlah dulu ke liang kuburmu hal-hal yang akan menyenangkanmu di sana sebelum kamu mendatanginya. Apabila seseorang sudah sampai umur 60 tahun, maka separuh umur yang telah dilewati adalah untuk tidur malamnya. Seperempat umurnya dilewatkan dengan kegiatan yang sebenarnya dia tidak tahu dia mengerjakan apa. Sedangkan sisanya dilewati dengan gelisah dan kesibukan-kesibukan. Ya Allah.